Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadia Fizafran Irawan dari program studi S1 Akuntansi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang makalah yang saya buat mengenai desain fisik sistem informasi akuntansi, tantangan dan solusi guna memenuhi ujian akhir semester Sistem Informasi Akuntansi Universitas Siber Asia. Topik bahasannya akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah penjelasan konsep. Ini konsep desain fisik sistem informasi akuntansi. Kemudian yang kedua adalah implementasi, yakni implementasi desain fisik dalam sistem informasi akuntansi. Yang ketiga adalah refleksi dan analisis terkait dengan desain fisik SIA. Dan yang terakhir adalah kesimpulan yang terkait dengan makalah yang saya buat. Adapun bahasan selanjutnya adalah penjelasan konsep. Definisi desain fisik SIA. Desain fisik dalam konteks sistem informasi akuntansi atau SIA adalah suatu tahapan dalam siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle SDLC yang berfokus pada perancangan aspek teknis dan infrastruktur dari sistem tersebut. Desain fisik mencakup pemilihan dan penyusunan berbagai komponen perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, serta infrastruktur yang akan mendukung operasional SIA. Tujuan utama dari desain fisik ini adalah untuk memastikan bahwa SIA dapat berfungsi dengan efisien, aman, dan dapat diandalkan dalam memenuhi kebutuhan organisasi serta memproses transaksi keuangan dengan akurat. Desain fisik ini tidak hanya memperhatikan kebutuhan teknis, tetapi juga berupaya mengakomodasi kebutuhan pengguna yang terus berkembang, serta memastikan bahwa sistem dan dapat beradaptasi dengan perubahan di masa depan. Dengan kata lain, desain fisik menjadi jembatan antara kebutuhan bisnis yang spesifik dan implementasi teknologi yang dapat mendukungnya. Selanjutnya adalah proses desain fisik SIA. Proses desain fisik SIA dibagi menjadi 5. Untuk yang pertama adalah analisis kebutuhan bisnis, yakni termasuk identifikasi volume transaksi yang akan diproses, jenis laporan yang diperlukan, serta kriteria kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Kemudian pemilihan teknologi yang tepat. Ini termasuk memilih perangkat keras yang mampu memenuhi kebutuhan organisasi, baik dari sisi kapasitas, fungsionalitas, maupun biaya. Kemudian adalah perancangan arsitektur sistem. Ini pemetaan aliran data antara berbagai komponen sistem, pengaturan jaringan komunikasi, dan pengaturan cadangan, serta pemulihan data untuk menjaga kelangsungan operasional. Kemudian yang keempat adalah pengembangan prototipe dan pengujian. Dengan membangun versi awal sistem, pengembang dapat mengidentifikasi dan memperbaiki masalah teknis sebelum sistem sepenuhnya diimplementasikan. Yang kelima adalah dokumentasi desain. Yang dimaksud dengan desain adalah desain SIA. Ini termasuk spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan komponen lainnya, serta prosedur keamanan, pengelolaan data, dan integrasi sistem. Tentunya yaitu implementasi desain fisik SIA. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan teknis, yakni memastikan bahwa kebutuhan teknis yang telah dianalisis pada tahap desain fisik dipahami dengan jelas. Yang kedua adalah melakukan pemilihan teknologi ready to use atau siap dipakai. Organisasi harus memilih perangkat keras dan perangkat lunak yang sudah terbukti kehandalannya dan sesuai dengan anggaran yang tersedia atau sesuai budget. Yang ketiga adalah rancangan dan integrasi sistem. Pengaturan jaringan yang efisien dan pengaturan pengolahan data yang terstruktur
akan mendukung kelancaran aliran informasi dalam sistem. Kemudian melakukan pengujian dan validasi sistem. Pengujian ini meliputi uji coba terhadap perangkat keras dan perangkat lunak, serta uji kelayakan operasional dalam situasi nyata. Yang kelima adalah pelatihan pengguna dan dukungan teknis. Pelatihan kepada pengguna akhir sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menggunakan sistem dengan efisien. Kemudian kita akan membahas refleksi dan analisis terhadap penerapan desain fisik SIA. Yang pertama adalah pentingnya desain fisik yang tepat, yang bisa kita lihat di bagian pojok kanan bawah. Desain yang tepat tidak hanya mempengaruhi efisiensi operasional, tapi juga memiliki dampak langsung terhadap keberlanjutan dan ketahanan jangka panjang sistem. Yang kedua adalah evaluasi keberhasilan dan kegagalan SIA. Keberhasilan dan atau kegagalan dalam implementasi desain fisik SIA sangat bergantung pada beberapa faktor utama yang melibatkan aspek teknis, manajerial, serta manusia. Kemudian selanjutnya adalah pengaruh teknologi modern terhadap desain fisik SIA. Kemajuan teknologi yang pesat seperti cloud computing, blockchain, dan kecerdasan buatan atau AI memberikan banyak peluang baru untuk desain fisik SIA. Kemudian adalah tantangan implementasi teknologi modern, yakni meliputi kompleksitas integrasi, kebutuhan keterampilan teknologi, serta biaya implementasi. Kita masuk ke bagian kesimpulan. Desain fisik SIA yang tepat sangat penting untuk keberhasilan sistem informasi akuntansi dalam organisasi. Desain yang baik tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menjamin keamanan, fleksibilitas, dan skalabilitas jangka panjang. Keberhasilan implementasi desain fisik SIA bergantung pada pemilihan teknologi yang tepat, analisis kebutuhan yang mendalam, serta keterlibatan pengguna akhir dalam setiap tahap desain. Teknologi modern seperti cloud computing, blockchain, dan AI memberikan banyak peluang untuk meningkatkan sistem SIA, namun tantangan teknis dan biaya harus dikelola dengan hati-hati. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.